cara Allah memberi keadilan kepada orang yang zalim dan orang yang dizalimi dengan jalan dengan cara Allah mengadu kebaikannya. Orang-orang yang zalim tadi diberikan orang yang dizalimi, orang yang pernah merugikan kebaikannya diambil diberikan dengan orang yang pernah dirugikan. Kalau orang yang dirugikan itu tadi merasa masih kurang dan dia bukan orang yang dirugikan tadi diambil dikasih oleh orang-orang yang pernah merugikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sampai habis tertunda karena ada jenayah yang disolatkan, yaitu di bab yang ke-29 baris dari bawah urutan yang ke-13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
utama-utamanya amal al-mawaddatu itu berkasih-kasihan atau saling kasih mengasihi auliya dari kepada auliyanya Allah, kekasihnya Allah. Wal ma'adatu dan memusuhi di a'da'illahi kepada musuh-musuhnya Allah. Imam Baqi berkata, utama-utamanya beramal, orang beramal saling kasih mengasihi terhadap apa yang dikasihi Allah, apa yang dikasihi Allah dari Rasulnya, dari Nabi-Nya, dari segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, termasuk aulia, kekasih-kekasihnya Allah. Rasul, Nabi, kekasihnya Allah, sholat, zakat, puasa juga termasuk kekasihnya Allah. Wal ma'adatu a'daillah, membenci atau memusuhi sesuatu apa yang dibenci oleh Allah, segala sesuatu dari segala perbuatan, perkataan, kalau itu dibenci oleh Allah adalah musuh-musuhnya Allah. Orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan zakat, orang meninggalkan puasa, orang yang sering menjalankan kemaksiatan, segala sesuatu yang dibenci oleh Allah itu termasuk musuh-musuhnya Allah. Ada ja'al fil khabar, ada datang ja'al fil khabar di dalam hadis. Ana Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa Muhammad, sesungguhnya Musa alaihissalam Naja bermunajat Rabbahu kepada Tuhannya. Faqala, maka berkata Allah Ta'ala dibilangi oleh Allah atau mendapat teguran dari Allah. Musa, pernahkah kamu berbuat amal yang kamu tujukan khusus untuk dirimu? Kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab teguran yang ditegurkan Allah kepada Nabi Musa. Ya Allah, sholat yang aku jalankan, puasa yang aku jalankan, menahan lapar dan dahaga, sedekah juga sudah pernah aku keluarkan, bacaan tasbih, tahmid, kitabmu yang selalu aku baca, zikirku, semua juga untukmu ya Allah. Jadi Nabi Musa sudah merasa dia menjalankan sholat, puasa, harta bendanya juga sudah dizakati, disedekahkan kepada fakir miskin, bacaan tasbih, tahmid tak pernah berhenti tiap harinya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat juga tak pernah berhenti dibacanya, zikir selalu dijalankan. Nabi Musa tidak merasa cukup. Ternyata bagi Allah masih kurang. Ya Musa, wahai Nabi Musa, ada sholat yang kamu jalankan tiap hari, suatu pertanda kau sebagai hamba-Mu di dunia, kau sebagai pemeluk agama Islam memang berat menjalankan sholat. Puasa yang kamu jalankan di dunia akan menjadi perisai atau penangkal dari kobaran api
neraka. Sedekah yang kamu keluarkan tiap hari Musa kelak di padang mahsyar akan menjadi tempat naungan ketika di hari tidak ada tempat naungan kecuali naungannya Allah. Tasbih yang kamu baca dari pagi, sore, siang, malam selalu kamu baca subhanallah, juga minum juga dia akan berubah telah menjadi pengorbanan di dalam surga. Kitab yang selalu kamu baca di dunia akan menjadi bangunan atau rumah dan bidadari juga kelak di akhirat. Zikir yang kamu lakukan tiap hari dia akan menjadi cahaya kelak di padang mahsyar ketika orang-orang menghadapi jasadnya hari kiamat merasa gelap. Orang-orang yang berzikir akan mempunyai nur ketika berkumpul di padang mahsyar. Bahagia dulu langkah yang Musa, sholat, puasa, sedekah, bacaan tasbih dan zikir semua untuk Nabi Musa jawab berdoa. Pak Ayu amalin ambil tali kola. Mana amal yang sudah kamu tunjukkan kepada yang sudah kamu persembahkan untukku Musa? Musa baru menyadari, minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah sesuatu perbuatan yang khusus aku persembahkan untukmu. Ternyata Musa dari sholat, puasa seperti itu masih mendapat teguran dari Allah. Ya Allah, tunjukkanlah perbuatan yang khusus aku persembahkan untukmu. Lalu Allah menjawabnya, Musa, pernahkah kamu mengasihi kepada kekasihku dan pernahkah kamu membenci suatu musuh juga karena aku? Jawab pada Allah seperti itu. Musa baru menyadari perbuatannya, menyadari bahwa amal yang baik sesungguhnya perbuatan yang paling baik adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Jangan sampai orang itu melakukan kebaikan hanya karena ingin dipandang seorang, dia menghindari perbuatan yang buruk juga karena malu kepada orang, tak pernah ada rasa malunya bahwa kehidupannya disaksikan oleh para malaikat dan disaksikan langsung oleh Allah. Dia tidak menyadari. Inilah yang baru dimengerti oleh Nabi Musa. Al-Abdullah Rahman, Al-Alhamdulillah, Walhamdulillah, yaitu amal utama-utamanya perbuatan, yaitu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Melakukan sholat, melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah juga benar-benar karena Allah. Membenci segala sesuatu dari meninggalkan sholat sampai apapun yang dilarang Allah juga termasuk hanya karena Allah juga takut. Faslun, ada suatu urusan semua Yahudi kemudian memiliki urusan Allah Ta'ala waktu maka memberikan keputusan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman pada hari kiamat nanti.
dunianya, lalu ada seseorang menghadap kepada Allah. Bagaimana cara Allah memberi keputusan pada hari akhirat nanti, di saat uang logam dinar sudah tidak berharga lagi. Kalau dirham dinar masih berharga, mungkin misalnya kayak tukang sodikin digablok atau ditonjok oleh daeng, diminta ganti rugi. Ketika hidup di dunianya mungkin masih bisa terlaksana. Sekali tabungan misalkan 2 juta, 4 kali tabungan 8 juta. Kalau cara masih hidup di dunianya, mungkin dengan jalan damai seperti itu masih bisa dilakukan. Cara Allah mengadili orang-orang yang berbuat zalim, belum sanggup berhisab kita ketika hidup di dunianya, ketika di hadapan Allah, cara Allah memberi perlindungan kepada orang yang dizalimi, kepada orang yang zalim dan dizalimi. Caranya Allah menghadapkan ketika dia hidup di dunianya, dia berbuat zalim. Sedangkan yang zalimi, orang yang terzalimi, caranya bagaimana Allah memberi keputusan dia dengan Pak Zalimi. Caranya kebaikannya dia diberikan kepada kebaikan Kang Sodikin, terus diambil sampai habis. Pak Sodikin masih membutuhkan kebaikan, tapi kebaikannya dia sudah habis, gantian keburukannya Pak Sodikin dioper alih ke tempatnya. Dan itulah cara Allah memberi keputusan kepada orang-orang yang pernah berbuat zalim ketika hidup di dunianya. Jadi keterangan di atas, cara Allah memberi keadilan kepada orang yang zalim dan orang yang dizalimi dengan cara Allah mengambil kebaikannya. Orang-orang yang zalim tadi diberikan orang yang dizalimi, orang yang pernah merugikan, kebaikannya diambil diberikan dengan orang yang pernah dirugikan. Kalau orang yang dirugikan itu tadi merasa masih kurang, gantian kedudukan orang yang dirugikan tadi diambil dan dikasih oleh orang-orang yang pernah merugikan dia. Dikata oleh Allah atau mendapat petunjuk dari Allah, Musa, andai umatmu pernah berbuat kezaliman kepada seseorang atau pernah memusuhi kepada seseorang, kalau umatmu itu mau minta keridhaan kepada musuh-musuhnya, 1 kali saja perbuatan, akan Allah masukkan dia ke surga. Nabi Musa masih kurang paham. Kaum itu melakukan kezaliman kepada musuh-musuhnya. Kalau kaum itu mau mengerjakan perbuatan satu, akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Perbuatan yang satu apa itu ya Allah? Kata Nabi Musa kepada Allah, Musa, andai umatmu mau melakukan atau minta keridhaan kepada orang-orang yang dimusuhi, orang
dimasukkan surga. Bagaimana caranya ya Allah? Kalau orang-orang yang dimusuhi itu jangan. Caranya bagaimana kalau orang-orang yang aku dolimi itu sampai menemui ajalnya, sampai mati? Terus aku bagaimana caranya minta maaf pada dia? Musa, aku selamanya tidak akan pernah mati. Akulah zat yang hidup selama-lamanya. Beristighfar kepadaku, sholat tobat kepadaku, aku akan ampuni dia dengan 4 cara, yaitu menyesali dengan hatinya, beristighfar dengan lisannya, matanya selalu mengalirkan air mata, menyesali atas perbuatan-perbuatannya, dan selalu tiap harinya melatih diri selalu mengerjakan kebaikan. Bahkan orang-orang kalau sudah membunuh seseorang, merasa dia jawara di kampungnya, tak ada yang berani dan segan kepada orang-orang itu. Bukannya dia menyesal, malah membahagiakan diri besar kepalanya, petentang-petenteng, mentang-mentang kampungnya tidak ada yang berani. Dengan cara itulah yang tidak akan mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang pernah bermusuhan dengan sesamanya, dengan tetangganya, teman bisnisnya, teman kerjanya, caranya bagaimana orang-orang itu bisa diampuni oleh Allah, yaitu dengan cara orang itu mengerjakan suatu perkara, yaitu bertobat kepada Allah. Caranya bagaimana? Menyesali dengan perbuatan hatinya. Oh, ternyata perbuatan yang aku jalankan tidak benar menurut Allah, ini harus aku tinggalkan. Orang yang aku dolimi akibat perbuatanku, orang itu sampai meninggal, keluarganya juga sengsara, sampai harta yang ditinggalkan habis untuk mengurusin anak-anaknya karena bapaknya meninggal teraniaya oleh orang-orang itu. Orang-orang yang menganiaya seseorang harus banyak beristighfar kepada Allah. Tiap hari selalu menyesali perbuatannya Allah, perbuatan yang salah, yang melanggar aturan-aturannya Allah, harus menyesali perbuatannya. Setiap harinya juga anggota tubuhnya, dari tangannya, dari kakinya yang biasanya nabok, yang biasanya tendang, setelah melakukan perbuatan yang dolim, harus dilakukan tiap harinya, yaitu khidmat jawari, melatih kebaikan kepada seluruh anggota badannya. Itulah akhir dari bab yang ke-28. Al-Babitasi wa ismuna, ada bab yang ke-29 di zikri qurbil jannati, di jalan menjelaskan tentang dekatnya surga. Dekatnya surga tentunya didekatkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berkata, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burizzatil jahimu lil ghawin. Allah berkata, Allah Ta'ala wa uzlifat, dan didekatkan al-jannatu surga lil muttaqina, wa burizat, dan diperlihatkan al-jahimu neraka jahim lil ghawina
kepada orang-orang yang durhaka. Kembali keterangan di dalam hadis. Bila karena ketika terjadi yang kiamat dan kiamat, Allah berkata, ya Jibril wahai malaikat Jibril, Qarib dekatkanlah al-jannata surga lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh Allah, mana yang baik akan dimasukkan ke surga, dan yang buruk atau orang-orang yang menjalankan perbuatan dosa langsung dimasukkan ke neraka. Ada suara panggilan ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, wahai kumpulan para makhluk, lihatlah semua amal telah ditimbang. Kemudian setelah itu Allah memanggil lagi, wahai penduduk surga, kau akan kekal selama-lamanya di sini, dan wahai penduduk neraka, kau juga akan kekal selama-lamanya di sini. Ketika Allah menurunkan ayat wa anzirhum yaumal hasrati bial amru, bahwa ayat ini menjelaskan pada hari akhir atau hari kiamat segala perbuatan manusia akan diputuskan oleh Allah, tetapi wahum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Maka pada saat itu dalam kelalaian banyak orang-orang yang tidak beriman kepada turunan ayat Al-Quran ini, tidak beriman bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang terakhir. Itulah akhir dari bab yang ke-29